What's up guys, kembali lagi di channel gua Sasuke Haise from Street Plus. Minggu ini amat sangat ini ya, sepi ya untuk konten gua karena emang udah seminggu ini gua cuman buat satu, itu pun short video pas gua lagi ngedikal mainan gua ya, mainan Gunpla gua. Dan untuk minggu ini juga gua mungkin akan langsung ngepost 2 postingan ya, karena satu postingannya itu udah cukup terlambat lah buat dipostingnya. Dan untuk postingan hari ini juga gua yang pernah gue bahas ya, gue ingin membahas tentang bullying, karena pembahasan tentang bullying ini masih amat sangat dianggap tabu. Dan juga mohon maaf banget kalau emang seminggu kemarin itu gue nggak ada postingan sama sekali ya. Itu pun juga gue sebenarnya lagi ngerehab juga, ternyata selain gue sakit masalah BPD ya, masalah psikis, itu juga tangan gue ini juga ada kayak cedera otot ya, kayak saraf kejepit gitu. Jadi untuk beberapa gerakan tuh kadang kayak mati rasa gitu, kayak orang stroke kali ya mungkin gua dibilang, tapi untungnya bukan stroke ya. Jadi selama seminggu itu gua ya ngabisin akhir-akhir pekannya ya iseng-iseng aja gitu ya, kayak ini ngerakit ginian nih, baru dikasih ya, yang ini baru banget dikasih Gundam Ariel Fight Ariel yang sempet digoreng ya untuk ininya harganya. Dan juga si Gundam bootleg bootleg yang paling terkenal ya, bootleg terkenalnya Origin, cuman ini sebenarnya udah jadi ya. Ini gue lagi iseng-iseng ngeliningnya aja gitu ya. Beginilah emang keadaan anak kecil ya. Stop it. Get some help. Karena memang dulu gue nggak pernah bisa ngerasain punya mainan kayak gini, jadi ya sudahlah, bodo amat. Persetan dengan semua kata-kata orang, gue mau dibilang anak kecil atau apa ya, memang ya kalau boleh dibilang kondisinya semua memang berjalan dari awal ya, dari awal kondisi yang memang udah salah ya. Kalau boleh dibilang gue memang sering gak mendapat apa yang gue inginkan dan apa yang gue butuhkan ya, entah dari keluarga ataupun dari diri gue sendiri. Dan untuk dewasa inilah gue masih berusaha untuk mencoba untuk berdamai dengan diri gue sendiri ya, meskipun dengan postingan-postingan yang mungkin akan sedikit banyak perdebatan ya, ada orang yang suka dan tidak suka ya. Terlebih lagi gue ucapkan bagi teman-teman satu tempat kuliah gue ya, yang mungkin udah pada lulus. Aduh, ini berisik banget sound system dari sebelah ya, sorry banget ya. Untuk tetangga gue mungkin lagi ada mau buat acara, jadi ngecek sound system ya. Gue ucapkan selamat bagi para teman-teman gue yang udah di wisuda ya, yang satu angkatan di salah satu universitas di daerah Matraman ya. Karena memang keadaannya kan yang gue bilang, gue nggak bisa ngelanjutin kuliah pada saat itu. Dan untuk pada saat ini sebenarnya pengen ngelanjutin kuliah, cuman kayaknya ntar dulu sih ya, karena lagi banyak banget penyakit yang baru gue tahu tentang diri gue. Selain penyakit mental BPD, ternyata ini malah muncul lagi penyakit kayak saraf kejepit. Ini kayaknya emang 3 bulan yang lalu ya, pas gue lagi olahraga itu iseng-iseng pull up push up gitu, dan ini udah over ya, udah di luar batas, cuman masih tetap gue paksa ya, akhirnya kayak gini. Jadi gue gini pun, ngeremes pun kadang juga masih kayak berasa kayak linu-linu, kayak kesemutan gitu, tapi mati rasa gitu ya. Tapi bohong. Ya, oke, mungkin itu aja curcol gue ya pada minggu. Oh iya, sama ini,
A few moments later. Dan kita kembali lagi ke pembahasan gua. Untuk pembahasan gua untuk pada sore hari ini, di hari Jumat ya, ini gua mau ngebahas tentang masalah bullying ya. Dimana yang tadi gua bilang, bullying ini masih amat dianggap tabu ya di Indonesia sendiri, di masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kalau boleh dibilang, apa sih itu yang namanya bullying? Bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Itu dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok ya, sekelompok orang gitu. Tujuan dari membullying tersebut juga adalah untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus ya, jatuhnya kayak buat nyiksa orang ya. Dan di sini bullying itu juga dibagi jadi 3 kelompok ya. Untuk bullying sendiri itu ada bullying fisik. Bullying fisik ini adalah menonjok, mendorong, memukul, menendang ataupun menggigit ya, pokoknya yang bertindak fisik lah ya. Sedangkan untuk yang verbal sendiri itu ada yang menyoraki, terus menyindir atau mengolok-olok dan juga menghina ya, ataupun juga mengancam, memberikan ancaman, itu juga termasuk bullying. Dan juga untuk secara nggak langsungnya ini juga ada ya, tipe bullying secara nggak langsung. Ini biasanya kejedot lagi, sebuah bentuk pengabaian, terus ada juga ketidakikutsertaan, serta menyebarkan rumor, gosip, dan meminta orang lain untuk menyakiti ya. Jadi untuk faktor dari penyebab bullying itu ada ya, bukan hanya di Indonesia ya, sebenarnya bullying itu ada hampir di semua negara, itu ada bullying. Cuma untuk di Indonesia sendiri memang takarannya kalau gue bilang masih nggak segila di luar negeri ya, tapi ya jangan sampai ya, karena yang nggak segila di luar negeri aja untuk masalah bullying aja itu di Indonesia masih dianggap amat tabu dan seringkali kayak disepelekan ya masalah ini ya. Nah, ini untuk faktor penyebabnya sendiri, bullying atau perundungan itu cukup beragam ya. Selain karena minimnya rasa empati, masalah lainnya itu dapat diakibatkan antara hubungan anak dengan orang tuanya yang buruk. Ya mungkin kayak gue lah ya ini. Makanya mungkin di dewasa ini tuh ketika gue udah sempet kalau boleh dibilang setelah gue lulus SMA tuh gue jadi pribadi yang acuh tak acuh sama orang ya. Tapi semenjak 1 tahun terakhir itu gue coba untuk berubah dan berobat ya. Tapi emang sulit. Satu hal emang sulit. Karena terlebih lagi gue punya bakat penyakit BPD juga ya. Ya, terus selain dari hubungan anak dan orang tua yang buruk, itu juga ada memiliki saudara kandung yang abusive. Abusive itu ya kalian tahu lah ya artinya ya. Dan juga untuk yang lainnya juga adanya rasa ketidakpercayaan diri. Dan untuk dampaknya sendiri, bullying pun juga berdampak panjang ya. Nah, terus juga faktor penyebabnya itu dia ada 13 faktor penyebab kenapa seseorang menjadi pembullying. Nah, faktor penyebab yang pertama itu adalah pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan ya. Di sini tuh orang yang pernah menyaksikan atau yang pernah merasakan kekerasan itu seringkali menjadikan dirinya sebagai orang yang temperamen, yang akhirnya kalau boleh dibilang tuh berusaha untuk meluapkan ekspresi dirinya yang pernah tersakiti ya. Orang-orang yang mengalami kekerasan ataupun orang-orang yang pernah merasakan kekerasan ya atau menyaksikan itu seringkali akan membuat alam bawah sadarnya itu menjadi kayak mencatut dirinya sendiri itu untuk bisa lebih kuat dari orang yang pernah dia lihat membuli atau pernah membuli dia ya gitu. Makanya ketika ada seseorang yang melakukan bullying itu jangan langsung dihujat ya, ataupun jangan langsung diberikan penghakiman, karena kalau boleh dibilang ya, orang yang melakukan bullying itu sebenarnya juga adalah, boleh ditelisik, adalah korban juga sebelumnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh dokter A few moments later. Najila Shihab ya. Ini masih saudara dari Najwa Shihab kayaknya ya.
karena marganya masih sama. Nah, ini menurutnya anak-anak yang sehat secara sosial dan emosional itu tidak akan melakukan bullying. Ya, anak-anak yang menekan orang lain adalah anak yang berada dalam tekanan. Terus juga Mbak Najila ini juga menuturkan tekanan bisa berasal dari sistem, misalnya sistem sekolah dengan beban pelajaran yang berlebih. Gitu. Anak-anak itu korban dari sistem, yang dibully korban, yang membuli pun korban. Ini kalau dari ranah anak-anak, dan dari ranah lainnya pun seperti yang tadi gue bilang, bully ini bisa terjadi dari ranah keluarga juga ya. Jadi dimana tuh si pembuli ini sebenarnya adalah sebuah korban awalnya, entah dari korban sistem pengabaian, sistem kekerasan, yang pada akhirnya membuat alam bawah sadarnya itu bekerja untuk menjadikan dirinya itu sebagai pemangsa baru lah ya istilahnya ya, kalau istilah simpelnya ya, anjay, pemangsa baru ya. Terus yang kedua, ini juga ada faktor penyebabnya adalah faktor orang tua yang bersifat permisif ya, dimana artinya serba mengizinkan. Oke, dinilai menjadi salah satu alasan mengapa bullying bisa terjadi, sebab orang tua dengan faktor bullying ini cenderung tidak membuat peraturan yang bisa mengawasi anak-anaknya sehingga mereka bebas melakukan apa saja termasuk perundungan di luar rumah. Nah, ini biasanya untuk para orang tua yang kalau boleh dibilang orang kaya ya, karena jujur li, selama gue bersekolah ya, bahkan sampai sempat berada di ranah perkuliahan, itu gue lihat banget yang namanya anak dalam lingkungan keluarga yang boleh dibilang berkecukupan atau mungkin lebih berkecukupan, itu lebih banyak dihidupkan dengan peraturan orang tua yang permisif, apa aja boleh. Jadi ketika anak itu salah melakukan kesalahan perundungan atau segala macamnya, itu akan tetap dibela. Nah, inilah yang paling amat gue benci ya dari yang namanya sistem seperti ini ya. Mungkin dari orang tua di luar sana akan banyak juga yang bilang, ya toh biarin aja anak-anak gue, duit gue ya. Cuman kalau boleh dibilang, ya mungkin memang keadaannya seperti itu. Tapi ingat ya, yang namanya istilah kata bumi berputar itu benar adanya, dan juga istilah kata karma berlaku itu juga benar adanya. Ya mungkin memang pada saat ini ketika Anda sebagai orang tua yang permisif itu mengatakan uang-uang Anda, anak-anak Anda, ketika anak Anda berbuat salah tetap dibela, ya mungkin anak Anda adalah superior ya, sebagai pembuli handal. Tapi ketika Anda tidak ada, itu bisa jadi dari orang yang dibully tadi ya, korban bully tadi, bisa saja menanam dendam di dalam hatinya atau di dalam alam bawah sadarnya yang sewaktu-waktu itu bisa membalikan keadaan gitu. Dan jangan dianggap remeh, para korban bully itu bisa jadi lebih gila daripada si pembuli pada awalnya. Makanya gue bilang, bagi para orang tua dimohon untuk lebih aware ya sama yang namanya tuh pendidikan anak di dalam rumah gitu. Jangan mentang-mentang, terutama buat orang tua yang memiliki kekayaan lebih gitu loh. Bukannya gue benci sama orang-orang kaya, tapi memang rata-rata ya orang tua yang memiliki kekayaan lebih itu lebih menganggap remeh akan segala hal gitu, karena mereka pikir segala hal bisa dibeli dengan uang gitu. Terus yang kedua, kurangnya hubungan dengan orang tua. Nah, ini juga ada ya, ini juga biasanya untuk keluarga-keluarga yang broken home, itu juga bisa menjadikan pola pikir dari alam bawah sadar si anak itu menjadi pola pikir yang abuse ya, jadi memaksa, dan juga kalau boleh dibilang keras temperamen. Itu semua juga bisa menyebabkan faktor penyebab dari adanya bullying dan melahirkan pembuli ya. Ya contohnya mungkin seperti gua pada saat ini, terus memiliki saudara kandung abusive. Nah, itu tadi udah gua bilang ya. Terus juga adanya ketidakpercayaan diri, terus juga adanya kebiasaan mengejek orang lain, baik dari ejekan ini biasanya mengarah pada penampilan, body shaming ya, terus kemampuan, ras, budaya, dan gaya hidup orang lain. Nah, makanya untuk pada saat ini ya, pada saat penyembuhan ini, gue berusaha untuk lebih memahami dari banyak sudut pandang ya. Karena yang gue lihat pada saat ini mungkin gue coba sedikit ya
untuk saat ini tuh gue lagi nggak percaya sama banyak agama ya, terutama dari agama gue sendiri yang gue peluk, dan gue memutuskan untuk ya lebih ke free dulu ya untuk dari agama yang gue percaya pun ya, entah dari Nasrani, mungkin dari keturunan gue kan juga ada Nasraninya, ataupun dari Muslimnya sendiri. Itu gue lagi berusaha untuk free, untuk melihat dari banyak sudut pandang, karena untuk makin kesini tuh makin banyak yang namanya ejekan-ejekan antar umat beragama ya, dimana yang gue tahu sebenarnya padahal dari ejekan umat beragama tersebut adalah sama-sama agama samawi ya, tapi entah kenapa malah kayak siapa yang paling superior gitu loh ya. Di sini gue juga masih terus mencari jawaban ya, mencari banyak artikel-artikel yang gue baca untuk mengukuhkan di mana gue akan berhenti dan berlabuh gitu pada akhirnya ya. Dan juga untuk selanjutnya ini juga adanya sifat haus akan kekuasaan. Nah ini sifat haus akan kekuasaan itu biasanya ya kalau boleh dibilang masih satu lingkaran sama yang tadi poin keberapa tuh, yang orang tua dengan sistem permisif ya. Jadi dimana anaknya itu dibebaskan atas segala hal, dan sehingga jadi tuh anaknya tersebut ya melahirkan anak, maksudnya melahirkan anak yang tipikalnya haus akan kekuasaan gitu ya, dimana anak-anak ini tuh seneng banget yang namanya ngontrol orang lain ya, cenderung melakukan bullying juga. Jadi mereka itu mau bekerja sama dengan orang lain asal orang lain itu mau mengikuti aturan yang dia pakai gitu ya. Mungkin ini juga yang terjadi pada para pejabat-pejabat di negeri ini ya, cuaks ya. Stop it. Get some help. Karena toh notabene juga yang kita lihat juga kan pejabat-pejabat di negeri ini rata-rata haus kekuasaan dan juga gila segalanya ya, gila uang, gila cewek juga ya kan. Ya gitulah ya, mungkin dari awal tuh emang sih ya kalau boleh dibilang ya masuk ke ranah politik itu menjadi petinggi-petinggi negara itu adalah orang-orang yang dari lahir memang sudah beruntung ya, karena kalau menurut gue hidup itu kalau nggak laki ya kebetulan gitu, ataupun karena adanya relasi gitu. Nggak pernah gue tuh berpikir mulai sekarang ya, untuk saat ini maksudnya, gue tuh nggak berpikir kalau hidup itu ada yang ngontrol gitu, karena yang gue lihat pun memang rata-rata orang yang beruntung ya itu lahir dari orang kaya ya, kalau enggak faktor kebetulan ya, kalau enggak lagi ya faktor relasi. Udah 3 faktor ini aja yang membuat orang-orang itu menjadi sukses ya. Selebihnya mungkin kalau dibilang adanya faktor tangan Tuhan, gue masih kurang percaya ya. Tapi bohong. Sorry banget, ini argumentasi gue sendiri ya. Dan yang untuk selanjutnya juga ada ingin menjadi populer di lingkungannya. Ya kalian juga tahu lah ya, kayak berandal-berandal itu mungkin dalam pemikiran mereka, berandal-berandal di sekolah lah ya, yang suka membuli itu mereka biasanya mengapresiasikan diri mereka supaya bisa populer gitu, karena mereka sendiri pun nggak mendapatkan perhatian ya, baik dari orang tua maupun lingkungan sosialnya gitu biasanya. Terus tidak dibekali pendidikan empati. Nah ini juga bisa ya, biasanya pada saat usia dini lah ya, usia belajar itu nggak disiapkan untuk berempati gitu, memupuk rasa empati. Nah terus juga ada juga tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Nah seperti yang tadi gue bilang ya, makanya ini gue beralih ke ya biarin lah ya, persetan orang mau bilang gue kayak anak kecil atau apa mainan Gundam, tapi ya it's me ya. Inilah gue, karena gue dulu orang yang nggak pernah dapet apa yang gue inginkan, dan orang yang kurang dari afeksi kalau gue bilang ya. Jadi afeksi yang diberikan itu kalau boleh dibilang gue amat sangat kurang, karena banyak hal dari yang gue lihat itu nggak seharusnya gue lihat. Misalnya kayak keadaan broken home, dan banyak hal juga yang gue inginkan seperti mereka, anak-anak pada masanya, nggak pernah gue dapatkan gitu. Makanya ya banyak
yang banyak kayak luka-luka kayak gini kalau gue lagi gila ya gitulah ya. Sorry ya, ini bukan bermaksud gue untuk mengajak kalian melukai diri kalian sendiri, enggak. Oke, terus adanya dorongan untuk bisa berbaur dengan teman-teman. Nah, kalau yang ini sih, kalau gue bilang sebenarnya kayak lebih ke cupu ya. Kalau lu menjadi pembuli untuk bisa berbaur dengan teman-teman lu sendiri, itu adalah, kalau boleh dibilang, lu tuh cupu gitu. Ini gue nggak mau ngebahas ya, jadi intinya itu cupu aja. Nah, terus yang ke-13 inilah ya, yang menjadi sorotan utama adalah minimnya perhatian sekolah terhadap fenomena bullying. Sebenarnya bukan perhatian sekolah aja, ini juga ada perhatian dari lingkungan sosial sendiri ya, dimana banyak banget ya ibu-ibu di luar sana yang prihatin, bahkan amat sangat miris dan waspada dengan keadaan lingkungan sekolah pada era generasi saat ini ya, dimana kalau boleh dibilang tuh makin kesini tuh aware dari pihak sekolah tuh makin nggak ada gitu loh, dimana adanya bahkan pernah terjadi yang kasus pembulian di sekolah di Tamrin City ya, itu yang dimana anak-anaknya yang melakukan bully memang keluar, tapi sebenarnya hal itu tuh nggak akan menyelesaikan permasalahan bully, itu justru lebih ke melepas tangan aja ya dari pihak sekolah biar nggak dapet predikat negatif, sama halnya dengan Universitas yang dulu pernah terkena kasus serupa ya, yang dibilang ada kasus pembulian terhadap anak-anak difabel ya, tapi di situ dia mengatakan ternyata bukan anak difabel. Dan selanjutnya lagi kalau boleh dibilang ini dari CNN juga dinilai dari pihak universitasnya sendiri, ini pun juga universitas tersebut seakan nggak kooperatif dalam menangani masalah tersebut dan dinilai kayak tidak memberikan solusi ya. Dari rektor universitas tersebut, Margianti, mengatakan pihak kampus mengecam keras adanya aksi perundungan tersebut. Nah, namun di sini meski demikian pihak kampus yang kurang kooperatif dalam menghadapi pertanyaan wartawan tidak memberikan solusi supaya tidak lagi terjadi. Nah, ini hampir terjadi di semua ranah pendidikan ya, dimana yang harusnya ranah pendidikan baik di SD, SMP, SMA, dan juga perkuliahan itu lebih aware, memupuk sifat empati, dan memupuk citra untuk para manusia-manusia ke depannya. Maksud gua, apa gunanya orang tuh berpendidikan kalau nggak ada citranya gitu. Tapi inilah yang dihilangkan dari citra pendidikan saat ini loh. Justru yang namanya bullying itu tidak dianggap hal yang serius, malah dianggap hal sepele gitu. Bahkan diungkapkan oleh Andri, ini dia seorang A few moments later. psikolog dari RS Omni Alam Sutra Tangerang. Dr. Andri ini mengatakan bahwa banyak orang tuh yang nggak tahu tentang masalah dari bullying verbal maupun non-verbal ya. Jadi di sini dia melakukan survei ya, yang diketahui 58%-nya itu koresponden tahu, akan tetapi ada 42% yang tidak tahu ya. Jadi di sini adalah jenis bullying pembiaran, misalnya ketika ada aksi kayak berantem gitulah ya, entah anak-anak remaja maupun orang dewasa gitu, mereka cuma hanya melihat ya tanpa melerai, itu sebenarnya bisa dikatakan sebuah perundungan juga, aksi bullying juga, tapi keadaannya itu non verbal ya. Ya kalau boleh dibilang seperti halnya tipe yang ketiga tadi, pengabaian ya jatuhnya ya. Itu masih amat sangat orang tuh nggak tahu ya. Dan maka itu pun juga kalau dari instruksi gubernur berkomitmen untuk menghilangkan bullying serta kekerasan di lingkungan sekolah masing-masing melalui instruksi gubernur nomor 16 tahun 2015 ya. Jadi kalau boleh dibilang tuh kita pun juga harus mengetahui lingkaran setan dari aksi pembulian ya, dimana tuh lingkaran setannya sendiri itu sebenarnya ya lebih kepada ya orang yang cari aman tipikalnya itu. Jadi ada satu si pembuli, biasanya itu lingkaran setan dari pembulian itu adalah satu si pembuli,
Terus dua, pembuli itu akan pasti mempunyai asistennya. Nah, terus dari asistennya sendiri terus juga ada reinforce. Reinforce ini adalah orang yang ikut-ikutan menyaksikan dan menertawakan ya. Yang ketiga ya, ini termasuk lingkaran setan orang yang pembuli. Terus ada juga outsider. Nah, di sini outsider ini orang yang kalau boleh bilang acuh tak acuh ya, pura-pura nggak tahu. Nah, ini juga adalah yang kelima, ini adalah pihak si pembuli itu sendiri gitu. Jadi seringkali tuh ya pada saat kasus pembulian itu orang tuh yang dianggap membuli itu nggak mau disebut dirinya pembuli, padahal pada saat aksi pembulian itu terjadi, orang yang menertawakan atau orang yang cuma menonton itu pun juga bisa disebut pembuli. Bahkan orang yang bersikap acuh tak acuh atau berada di bagian outsider tadi itu juga bisa dikatakan dia itu adalah seorang pembuli karena melakukan pengabaian terhadap apa yang dilakukan oleh pembuli utama dan juga asisten pembulinya gitu. Dan juga untuk defendernya sendiri pun juga jatuhnya adalah orang yang ikut-ikutan mau menolong ya sebenarnya, tapi malah karena dia nggak punya power lebih ya, low power ya, dia biasanya kan mengalami aksi perundungan juga. Makanya ketika adanya aksi perundungan tuh lebih sering terjadi ketika ada yang dibully, orang-orang cuman bakal ketawain, ngeliatin, ataupun ya masa bodoh taying ya. Nah, inilah yang amat sangat gue benci dari hal-hal seperti itu ya, karena jujur seperti yang tadi gue bilang, banyak banget yang gue lihat meskipun gue sendiri pun juga ya waktu kalau masalah pembulian di sekolah, meskipun gue pernah dibully pun gue juga ya it's okay ya, karena gue pikir itu cuman candaan. Cuman ada juga orang-orang yang mungkin kalau hal-hal tersebut gue tag gitu ya, karena gue dulu pun juga sempat berteman sama pembuli waktu di SD yang sekarang jadi artis, teman gue sendiri ya. Ya itu inisialnya AP ya. Gue nggak mau nyebut nama sekarang. Adelia kan, kalau AP kan bisa Adelia apa ya. Gue nggak mau nyebut nama sekarang. Ya, dia juga salah satu pembuli yang sempat pernah gue ikut masuk ke tempatnya juga gitu loh, ikut sama-sama ngebully juga, ngetawain orang juga. Tapi pada hakikatnya akhirnya gue berusaha untuk menyelesaikan aksi pembuliannya waktu di SD ya itu ya, karena gue pikir udah terlalu runyam. Jadi gue bernegosiasi dengan guru gue sebagai pihak ketiga dan akhirnya bisa diselesaikan. Dan pada saat itu agak riuh ya ketika gue boleh dibilang speak up ke guru gue. Itu sekolah langsung satu kelas itu langsung heboh, iya bu, si A ini sering banget ngebully si ini gitu. Ini sorry ya si AP ya, gue agak sedikit mengorbankan diri gue. Mungkin waktu dulu dia sempat bilang tolong dong cariin siapa yang cepu nih, ngasih tahu ke guru, ke pihak ketiga. Nah, padahal gue sendiri yang memberitahu itu karena gue pikir itu udah keterlaluan lah ya. Ya mungkin di sini gue mohon maaf ya buat orang yang namanya AP yang udah jadi artis ya, teman gue sendiri itu. Jadi pada saat gue speak up ke guru itu banyak satu kelas itu yang bilang iya nih ini. Padahal dari yang bilang iya ini gitu, si A melakukan bully ini itu, orang-orang lain pun juga melakukan bullying yang serupa tapi dalam tipe yang berbeda ya gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang gitu, ada yang nonverbal maupun pengabaian. Jadi dari mereka sendiri pun ada yang menertawakan, terus ada juga yang mengabaikan gitu ya. Jadi begitulah ya ranah lingkaran setan yang sampai saat ini pun belum terputus ya. Sebenarnya sih solusinya udah ada ya kalau gue bilang ya, karena untuk solusinya tersebut pun juga udah banyak
buku-buku ya. Jadi kalau boleh dibilang secara teknis itu teori-teorinya itu udah banyak untuk mengatasi yang namanya bullying, tapi adanya nilai tabu ya, nilai masa bodoh, dan tidak mau membuat solusi dari banyak ranah, baik itu pendidikan, lingkungan sosial maupun keluarga, itu membuat aksi bullying itu makin kesini makin banyak ya. Terutama lagi yang gue sayangkan adalah adanya masalah tayangan di televisi gitu ya, kayak sinetron gitu yang sengaja memvisualkan aksi-aksi bullying ya. Ini gue nggak tahu apa sih tugas KPAI ya, ataupun tugas Kominfo, kenapa bisa sengaja gitu memberikan racun-racun kepada generasi-generasi selanjutnya ya, tentang aksi bullying gitu loh. Jadi itu aja, gue nggak tahu tentang kerja mereka, yang pastinya yang gue tahu mereka bergaji besar ya. Mungkin sampai sini aja ya untuk video gue di hari Jumat pada hari ini. Bagi kalian yang baru banget bergabung, kalian bisa klik like, share, dan komen, serta juga bisa klik subscribe serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi menarik perihal postingan yang akan gue bahas di next video selanjutnya. Oke, see you the next video. Ciao. Oke, see you the next live. See you the next. See you the next video.